Siaran langsung, dialog luar studio Radio Republik Indonesia Ranai. Selamat mengikuti. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam dialog pasca pemilu di luar studio dalam tema dialog kita pada pagi hari ini menuju pelantikan legislatif DPRD Kabupaten Natuna. Pendengar spesial pada pagi hari ini karena dialog kita dari luar studio, kita saat ini berada di kedai sepertiga malam dan tentu Anda yang nantinya Anda ingin berpartisipasi, kami juga akan membuka untuk Anda bertanya ini terkait menuju pelantikan legislatif DPRD Kabupaten Natuna di nomor kami nantinya di sesi kedua. Kita akan menyapa untuk narasumber yang sudah hadir di kedai sepertiga malam pada pagi hari ini, yaitu kita sapa ada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Natuna, Bapak Siswandi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik. Iya pendengar, selain ada Ketua Bawaslu Kabupaten Natuna pada pagi hari ini di kedai sepertiga malam juga sudah hadir, yaitu Bapak Erianto. Beliau Divisi Hukum dan Pengawasan dari KPU Kabupaten Natuna. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Amelia dan rekan-rekan RRI dimanapun berada. Baik, kita sapa Bapak, tapi masih muda ini pendengar. Iya, tidak masalah. Baik, pendengar, untuk tema dialog kita yaitu menuju pelantikan legislatif DPRD Kabupaten Natuna. Mungkin Anda yang bertanya, berapa sebenarnya untuk anggota legislatif yang sudah terpilih dan nantinya akan dilantik? Kita tanya KPU. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak, dari legislatif kita yang sudah terpilih jumlahnya berapa banyak sih Pak untuk DPRD Kabupaten Natuna Pak? Oke, terima kasih Mbak Amelia. Untuk kita DPRD Kabupaten Natuna kita ada 3 dapil. Yang pertama dapil 1 ada 6 kursi, 10 kursi. Dapil 3 ada 6 kursi dan dapil 2 4 kursi Mbak Amelia. Baik, dari ini semuanya Pak, ini kan dari beberapa dapil begitu. Nah, iya. Untuk jadwalnya sendiri pelantikan kapan sebenarnya akan dilaksanakan Pak? Untuk pelantikan sendiri kami sudah berkoordinasi dengan Sekwan Kabupaten Natuna mengenai pelantikan ini, masih belum ada jawaban dan masih dalam proses kayaknya Mbak Amelia. Dan untuk masa HMJ-nya Dewan kita pada yang sekarang tanggal 28 Agustus kalau nggak salah Mbak Amelia. Berarti kita menunggu sekitar di atas tanggal 28 gitu Mbak Amelia. Baik. Nah, untuk tahapannya sendiri saat ini, khususnya untuk legislatif ini apa yang sedang dilakukan oleh KPU Kabupaten Natuna? Untuk tahapan yang sekarang untuk menuju ke pelantikan kami berkoordinasi dengan stakeholder baik Sekwan maupun Bawaslu mengenai proses-proses yang nanti kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Terus ada pun beberapa nama yang telah terpilih menjadi ini baru sementara ya, belum pelantikan. Beberapa orang nama mungkin di dapil 1 ada. Mungkin bisa saya sampaikan? Silahkan supaya masyarakat juga mengetahui dan mengenal ini untuk nantinya pilihan mereka di DPRD Kabupaten Natuna. Silahkan. Oke Mbak Amelia, untuk di dapil 1 sendiri sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 271 tahun 2004 tentang calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Natuna dalam pemilihan umum tahun 2024. Untuk dapil 1 sendiri, yang pertama Wan Wahyu Lindra memperoleh suara sah atau gabungan 1929 dan dari Partai PDI Perjuangan. Terus 2 Dedianto
memperoleh surat suara atau suara sah dari keseluruhan 949 dari Partai Gerindra. Terus 3, Daeng Ganda Rahmatullah SH memperoleh surat suara sah atau surat suara pribadi 1277 dari Partai Golkar. Terus 4, Asmiadi memperoleh suara sah dan gabungan partai suara sah 638 Partai Keadilan Sejahtera. Terus 5, Solihin memperoleh suara sah 942 dari Partai Hati Nurani Rakyat. Terus nomor 6, Wan Aris Munandar memperoleh suara sah 1219. Dan untuk PDI Perjuangan mendapat 2 kursi di dapil 1 sendiri. Terus Rusdi 801 dari PDI Perjuangan. 8, Erwan Maryadi 1201 Partai Persatuan Pembangunan. Terus 9, Suparman MSI 589 Partai Amanat Nasional. Terus 10, Henry FN memperoleh suara sah 1017 Partai Demokrat. Itu Mbak Amelia di dapil 1 sendiri. Silahkan untuk dapil selanjutnya. Untuk di dapil 2 sendiri itu meliputi Kecamatan Midai, Suak Midai, Pulau Panjang, Subi, Serasan dan Serasan Timur. Terus 1, Andes Putra SPD memperoleh surat suara sah 1757 dari Partai PDI Perjuangan. 2, Rian Hidayat SM memperoleh suara sah 1394 dari Partai Nasdem. 3, M. Arimuddin SPD memperoleh suara sah 886 dari Partai Golkar. Terus 4, Muja Lagun Baraya memperoleh suara sah 1083 dari Partai Demokrat. Baik, untuk dapil 3 terdiri dari 6 orang, yaitu 1, Dardani memperoleh suara sah 1320 dari Partai Gerindra. 2, Azi Esos memperoleh suara sah 1069 Partai Golkar. Terus 3, ada Tabrani memperoleh suara sah 1411 dari PDI Perjuangan. Terus 4, Wan Rici Saputra Eskom memperoleh suara sah 1225 Partai Amanat Nasional. Terus Ahmad Sapuari 961 Partai Keadilan Sejahtera. Terus 6, Lamhot Sijabat memperoleh suara sah 1167 dari Partai Nasdem. Itu Mbak Amelia untuk dewan-dewan kita yang terpilih pada pemilihan 2024 ini. Ya. Berarti total berapa ini Pak dari keseluruhan 3 dapil ini? Kita 20 Mbak Amelia, 20 dewan yang terpilih. Baik, 20 ini adalah pilihan rakyat tentunya. Iya. Dan ini sudah dari proses sebelumnya yaitu pemilu 2024. Kita beralih ke Ketua Bawaslu Kabupaten Natuna, Bapak Siswandi. Pak, tantangan terbesar yang
dihadapi Bawaslu Kabupaten Natuna selama pemilu kemarin sampai saat ini apa Pak? Mungkin juga bisa dijelaskan ini Pak. Baik, terima kasih Mbak Amelia. Dapat kami sampaikan bahwasannya dalam proses pengawasan itu memang perlu kepemahaman tentang aturan-aturan yang apa saja yang dilarang dan apa saja yang diperbolehkan dalam proses pengawasan itu. Karena mustahil seorang pengawas dapat bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa mengetahui aturan apa saja yang akan kita awasi. Tantangan bagi kami adalah saya sudah berpesan kepada jajaran kami, baik itu di tingkat TPS, di tingkat desa, kecamatan, bahkan Bawaslu itu sendiri, adalah suara-suara yang dikawal di dalam proses rekapitulasi adalah suara yang benar-benar lahir di TPS. Bukan suara sinuman yang datang tiba-tiba, dan bukan suara anak kandung anak emas yang datang tiba-tiba. Proses saya pengawasan itu, saya sampaikan kepada jajaran bahwasanya melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan itu adalah suara yang benar-benar lahir di TPS. Jadi seperti itu. Karena memang proses rekapitulasi ini rentan karena semua orang ingin mengetahui hasilnya. Maka jajaran penyelenggara baik itu di PPK maupun di Panwas kami sudah saya sampaikan bahwasanya yang dikawal itu adalah suara yang lahir di TPS itu. Yang kedua adalah dalam proses kampanye. Dalam proses kampanye saya juga berharap kepada masyarakat, lihatlah visi misi, lihatlah figur, bukan hal-hal yang lain mempengaruhi hak pilih mereka. Sehingga lahir sosok pemimpin ini adalah pemimpin yang betul-betul mempunyai visi misi, mempunyai program yang jelas untuk memajukan daerah itu sendiri. Baik, mewakili masyarakat yang sudah dipilih tentunya ya. Baik. Nah, Pak, kalau evaluasi Anda terhadap pelaksanaan pemilu ini, Pak, di Kabupaten Natuna, apakah ada pelanggaran yang signifikan ditemukan, Pak, dalam pemilihan legislatif ini? Sejauh ini memang kalau pelanggaran-pelanggaran yang signifikan itu belum ada yang datang ke Bawaslu melaporkan dan segala macam, akan tetapi secara teknis yang kami ketemui di lapangan, baik itu di dalam proses kampanye ataupun di dalam proses pemungutan dan penghitungan, ya, akan tetapi hal-hal seperti itu tidak merubah hasil di dalam TPS. Misalnya ada keterlambatan KPPS ataupun keterlambatan pengawas TPS dan ada pom-pom yang kurang tanda tangannya. Jadi seperti itu. Hal-hal seperti itu secara teknis saja, namun tidak merubah dari hasil yang ada di dalam TPS. Baik. Kalau dari KPU sendiri, ini kendala di lapangan sebelumnya apa ini? Apakah karena mungkin Natuna ini adalah daerah kepulauan juga dalam distribusinya kemarin mengalami bagaimana begitu? Flashback? Iya Mbak Amelia, untuk distribusi surat suara dan lain-lain memang beberapa hal, contohnya saya kemarin memang turun langsung ke pulau laut karena cuaca sangat ekstrim, jadi kami harus cepat gitu Mbak Amelia untuk mengirim surat suara itu ke daerah-daerah yang terluar. Macam Midai, Dapil 2 lah gitu ya, Dapil 2. Kami lebih cepat itu Mbak Amelia, sekitar 2 minggu, 2 minggu lebih gitu. Jadi kawan-kawan pun di bawah gitu kewalahan juga kan, ada surat suara yang terlalu cepat karena kami mempertimbangkan jarak dan cuaca Mbak Amelia, karena kita tahu bahwa cuaca sekarang ini tidak menentu, apalagi kemarin kita pas pemilu cuaca itu lumayan ekstrim untuk wilayah-wilayah kepulauan kita Mbak Amelia. Untuk teknis-teknis di lapangan sendiri ya, alhamdulillah biarpun ada masalah-masalah kecil yang terjadi, insya Allah kami bisa melaksanakan dengan baik Mbak Melia, tidak mengurangi dan tidak pula menambah sedikit pun hasil dari perolehan suara yang Bapak Ibu atau rakyat Natuna pilih. Kalau untuk ini kan dalam distribusinya begitu ya, sedangkan untuk kekurangannya surat suara sebelumnya, apakah juga terjadi untuk di Kabupaten Natuna? Untuk kekurangan Mbak Melia mungkin ada beberapa, kayaknya misalnya kekurangan sampul untuk sampul
untuk surat suara terus dan lain-lain kami koordinasi cepat Mbak Amelia. Seandainya kurang di pagi hari kami langsung menyebar karena kami udah bagi wilayah-wilayah masing-masing, karena wilayah masing-masing itulah setiap koordinator bertanggung jawab untuk wilayahnya. Kekurangan misalnya di Subi, itu siapa koordinatornya, silakan kejar di sana. Gimana pun caranya harus sampai barang itu. Ya. Sudah dibagi-bagi ya, begitu sudah dibagi, ya? biar kita lebih enak kerjanya kan. Terus wilayah-wilayahnya udah kami bagi. Alhamdulillah memang ada kendala-kendala kecil itu. Saya rasa itu biasa karena memang kena banyak kekurangan seperti itu. Menurut saya itu hal yang wajar Mbak Amelia. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan untuk dialog kita pada pagi hari ini, dialog pasca pemilu di luar studio menuju pelantikan legislatif DPRD Kabupaten Natuna, kita akan break terlebih dahulu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Dengar dimanapun Anda berada, kembali dalam dialog pasca pemilu di luar studio kita pada pagi hari ini spesial dari Kedai Sepertiga Malam. Pendengar, mungkin yang Anda baru bergabung bersama kami mendengarkan siaran kami pada pagi hari ini dari Kedai Sepertiga Malam. Kami menyelenggarakan dialog pasca pemilu di luar studio dengan tema menuju pelantikan legislatif DPRD Kabupaten Natuna tahun 2024. Dan kita ada dua narasumber, yaitu Bapak Siswandi, beliau selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Natuna, dan juga ada Bapak Irianto, beliau sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan dari KPU Kabupaten Natuna. Dan pendengar, untuk Anda nantinya yang ingin berpartisipasi, kami juga undang Anda di sesi kedua. Silahkan nanti, mungkin Anda yang mau menyiapkan pertanyaannya silahkan. Dan yang baru bergabung juga mungkin mendengarkan siaran kami selenggarakan dari Kedai Sepertiga Malam. Ke Ketua Bawaslu, Pak Siswandi ini, Pak, dari flashback yang terjadi atau pada pemilu kemarin, Pak,
pelanggaran-pelanggaran ini apakah juga dikatakan dalam kategori wajar atau seperti apa Pak? Temuan-temuan di lapangan begitu Pak yang tadi juga Bapak jelaskan, atau masih dalam hal ini tidak masuk pelanggaran begitu Pak? Baik, terima kasih Mbak Anelia. Memang kami dalam proses pengawasan dari Bawaslu itu sendiri, yang utama itu adalah melakukan proses pencegahan. Baik. Nah, kalau memang proses pencegahan sudah kita lakukan, namun tidak diindahkan oleh hal-hal ataupun orang-orang yang melakukan pelanggaran tersebut, maka itu akan kita tindak. Untuk pemilu kemarin, permasalahan-permasalahan secara teknis, baik itu dari peserta maupun dari penyelenggara, dalam hal itu adalah rekan-rekan di KPU maupun jajaran KPU. Alhamdulillah setelah kita melakukan saran perbaikan, melakukan rekomendasi, mereka langsung mengindahkan ataupun langsung bertindak terhadap apa yang kita larang ataupun apa yang kita sampaikan kepada rekan-rekan semua, sehingga proses penanganan pelanggaran di Kabupaten Natuna untuknya Bawaslu itu tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang signifikan yang mempengaruhi hal-hal yang terjadi di dalam proses pemilu kemarin. Baik, kalau dari evaluasi Anda sendiri, apa yang paling harus, karena kan mengingat ini juga kita pemilu kada begitu proses tahapannya, evaluasi yang ini harus diupayakan dapat tidak terjadi lagi begitu dalam pelaksanaan kemarin dan ini menuju pemilu kada. Baik, terima kasih Mbak Analia. Kalau dari penyelenggara itu sendiri sudah saya sampaikan di awal bahwasanya sebelum kita melakukan pekerjaan, baik itu penyelenggara di KPU maupun di bawah jajaran pengawas di Bawaslu, kita harus memahami aturan-aturan sebelum kita turun ke lapangan. Karena sebagai kita penyelenggara, masyarakat beranggap bahwasanya kitalah yang lebih memahami terhadap aturan-aturan tersebut. Nah, dari mana kita dapat aturan tersebut? Dari membaca dan berdiskusi kepada orang-orang yang tepat. Sehingga di dalam proses bekerja, baik itu penyelenggara di tingkat KPU maupun Bawaslu, sehingga proses kerjanya sesuai dengan aturan-aturan yang telah dipahami sebelumnya. Jangan hari ini kita akan bekerja maka hari ini kita membaca, karena memahami aturan itu tidak cukup membaca, perlu kita berdiskusi tentang makna aturan-aturan di dalam proses bekerja, sehingga apa yang dikeluhkan oleh masyarakat, apa yang ditanyakan oleh masyarakat kepada kita bisa menjawab dan memberi pemahaman sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Baik. Kalau untuk langkah-langkah yang telah dilakukan Bawaslu ini untuk memastikan transparansi dari kejujuran dalam proses pemilu, adakah Pak yang dilakukan? Kalau memang proses kejujuran itu, kalau yang saya katakan tadi bahwasanya kalau kami dari penyelenggara, apapun pilihan masyarakat dan siapapun pilihan masyarakat, ketika sudah disampaikan di dalam bilik suara, maka itu akan kami kawal. Nah, bukan kami mengawal, bukan hanya untuk calon tertentu, untuk partai tertentu, tapi semua partai akan kita kawal sesuai dengan suara yang benar-benar suara yang lahir di dalam proses pemungutan. Nanti perhitungannya adalah karena kami di Bawaslu itu sendiri kemarin pada saat pemilu kami mempunyai aplikasi sendiri, kami mempunyai cara hitung sendiri. Karena kami di setiap TPS kami ada pengawas TPS. Maka dari hasil C hasil itu ataupun C plano yang dulu dikatakan C plano itu, maka pengawas TPS kirim ke Bawaslu, maka kami akan merekap sendiri. Sehingga kami nanti di dalam proses rekapitulasi kami sandingkan si rekap dari KPU dan hasil penghitungan secara manual di Bawaslu, karena kami menghitung dari C salinan langsung. Kalau memang ada perbedaan dan ada bukti-bukti yang otentik yang bisa membantahkan data kami, kami tidak mengatakan bahwasanya data kami selalu benar. Jadi ketika KPU ataupun rekan-rekan dari partai politik itu mempunyai data yang otentik bisa membantahkan data kami, ya kami logo silahkan. Tapi alhamdulillah untuk kemarin dalam proses rekapitulasi berjalan dengan lancar. Baik kalau gitu. Ini ada informasi juga yang kami peroleh bahwasanya pengawas dari Bawaslu, pengawas kecamatan gitu, Panwascam yang tadinya bertugas pada pemilu lalu pemilu kada ini berbeda begitu peraturannya atau bagaimana? Mungkin bisa diinformasikan juga kepada masyarakat. Terima kasih Mbak Anelia. Memang kemarin
kami menunggu juknis yang diturunkan oleh Bawaslu RI. Jadi kami menunggu juknisan, sehingga juknis yang turun itu adalah 2 metode yang melakukan proses pengrekrutan Panwaslu kecamatan. Yang pertama itu metode evaluasi. Baik. Nah, evaluasi. Nah, di dalam rekan-rekan Panwaslu kecamatan pada saat pemilu mengikuti tes kemarin, ada juga yang terlibat di dalam ASN dan P3K. Karena di jajaran Bawaslu itu sendiri, ASN dan P3K itu boleh tapi harus mengundurkan diri dari P3K dan ASN. Oh, begitu. Ada peraturannya ya, Pak ya? Ya, sehingga kami untuk P3K dan ASN banyak yang gugur pada masa untuk menjadi Panwaslu kecamatan pada saat pilkada. Sehingga ketika ada yang tidak memenuhi syarat dan yang gugur terhadap evaluasi, maka kami akan melakukan proses pengrekrutan yang telah kami rekrut kemarin. Itu berjumlah 10 orang, hanya 10 orang Panwaslu yang baru, dan selebihnya itu adalah Panwaslu yang lama. Baik. Itu di Kecamatan Bunguran Selatan, Bunguran Tengah, Bunguran Timur, Seluan, dan ada lagi beberapa kecamatan, dan itu berjumlah 10 orang. Baik, tentunya karena perbedaan-perbedaan ini juga menyesuaikan dari aturan-aturan ya Pak ya. Nah, kalau dari KPU sendiri Pak, tapi kita tahan dulu ini Pak, karena kita juga ingin mengetahui untuk PPS, PPK bagaimana begitu Pak, yang pada pemilu lalu khususnya legislatif begitu. Nah, kita ini juga menjelang pemilu kada begitu. Namun kita akan jawab dan mengetahuinya pada sesi kedua nanti, dan Anda juga pendengar dapat berpartisipasi, bertanya dan juga menelpon kami nanti di sesi kedua, dan kita break terlebih dahulu untuk saat ini. Saat larut dalam sedih, tak berhenti putaran ini bumi. Saat gentar hela nafas, tak berhenti cepatnya laju masa. Lekas, hentikan tangismu, lekas, berbinar matamu, lekas, waktumu sangat terbatas. Lekas, hentikan tangismu, lekas, hargai nafasmu, lekas, waktumu sangat terbatas. Yang dicinta datang pergi, tak terhindari tekanan hati. Liri ajarkan kau bahagia, waktu-waktu kian masa berharga. Lekas, hentikan tangismu, lekas, berbinar matamu, lekas, waktumu sangat terbatas. Lekas, hentikan tangismu, lekas, hargai nafasmu, lekas, waktumu sangat terbatas. Waktu enggan menunggumu, dunia terlalu ramai untuk
Anda masih bersama kami dalam siaran langsung Dialog Luar Studio Radio Republik Indonesia Ranai. Pendengar dimanapun Anda berada, dan pagi hari ini masih dalam dialog pasca pemilu di luar studio dalam tema dialog kita menuju pelantikan legislatif DPRD Kabupaten Natuna tahun 2024 dari kedai sepertiga malam. Dan mungkin Anda yang baru bergabung, ada dua narasumber yang sudah hadir di kedai sepertiga malam pada pagi hari ini, yaitu Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Natuna Bapak Siswandi, dan juga ada Bapak Erianto, beliau sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan dari KPU Kabupaten Natuna. Dan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi, kami undang Anda di nomor 081170333669. Dan untuk Anda yang mau juga WA WhatsApp bertanya juga kami persilakan. Silakan Anda di nomor 081170333669. Bapak, tadi kita sedikit mengulang untuk KPU sendiri. Tadi kalau dari Bawaslu kan untuk panwascamnya berbeda dan juga ada perubahan yang cukup besar begitu. Nah, kalau untuk KPU bagaimana? Untuk PPK, PPS-nya dari yang sebelumnya dan untuk pemilu kada ini? Oke, Mbak Belia. Baik. Kalau kita untuk di KPU sendiri kita rekrut ulang, Mbak Belia. Baik. Kawan-kawan yang kemarin sudah terlibat kita di pemilu, kita silakan untuk mendaftar kembali dan kembali untuk ke pilkada. Dan mohon maaf juga Mbak Melia, banyak kawan-kawan memang terkadang ada yang nggak lulus CAT dan ada di proses wawancaranya beliau tidak ini, dan kami pun untuk dalam proses rekrut ulang kami menimbang juga yang dikatakan sebagaimana yang dikatakan Bawaslu sendiri, kami mempertimbangkan juga yang mana P3K, terus mana ASN, dan mana kepala sekolah, karena mengingat kerjanya agak-agak padat, apalagi kalau PPK-nya berstatus guru. Karena kan guru yang pasti meninggalkan pekerjaan di sekolah untuk pekerjaan pilkada kan agak repot. Jadi kami lebih banyak memilih orang-orang yang lepas gitu, Mbak Belia, nggak terlibat di pemerintahan dan lain-lain. Cuman memang ada juga yang masih bergabung di PPK itu, orang-orang di pemerintahan. Baik. Nah, ini kalau dari jumlahnya sendiri, berapa sih PPK kita dan PPS yang sebelumnya dan untuk pemilu kada? Apakah juga mengalami perubahan begitu? Untuk pilkada kita tetap sama dengan pemilu kemarin, Mbak Melia. Yang PPK kita ada 17 kecamatan dikali 5 berjumlah 85, kalau salah nanti koreksi Pak Bawaslu. Dan PPS kita sendiri 77 desa kelurahan dikali 3 231, Mbak Melia. Dan kita masih hanya di perubahan nanti untuk pemilu sama pilkada di TPS-nya saja, Mbak Melia. Beda ya? Beda karena kita di pilkada sendiri TPS-nya agak sedikit, dan DPT di satu TPS itu kita 600, Mbak Melia. 600 surat suara. Terus kalau untuk di pilkada kemarin untuk di pemilu untuk di pemilu kemarin kita 300, sekarang untuk di pilkada kita 600, Mbak Melia. Nah, jadi pergeseran TPS itu nanti KPPS-nya pasti akan berkurang, Mbak Melia, dengan yang kemarin. Gitu aja sih, Mbak Melia. Baik. Kalau Pak Siswandi, Pak, bagaimana Pak dari kolaborasi antara Bawaslu dan KPU ini dalam menjaga kelancaran dan integritas dalam proses pemilu kemarin, Pak? Baik, terima kasih Mbak Enilia. Memang kami dari jajaran penyelenggara, baik itu KPU dan Bawaslu, mungkin rekan-rekan dari KPU ini sudah tidak asing lagi terhadap surat himbauan kami yang kami sampaikan terus-menerus kepada KPU. Baik itu di tahapan apapun itu, kami lakukan surat himbauan memastikan kinerja di dalam proses tahapan-tahapan itu sesuai dengan aturan. Saya juga berterima kasih kepada KPU
karena di dalam tahapan pemilu kemarin selalu membuka ruang diskusi dan selalu berkoordinasi apa-apa saja yang dianggap perlu di dalam proses pelaksanaan pemilunya. Karena tahapan-tahapan kemarin kayak pendistribusian logistik, kami kemarin juga berembuk kepada stakeholder dari BMKG, dari kepolisian, luar biasa dari stakeholder yang membantu kami dalam proses pendistribusian logistik, karena dari BMKG memberikan informasi-informasi terhadap cuaca, dan dari kawan-kawan dari kepolisian selalu mengawal pendistribusian logistik itu sendiri. Dalam proses kemarin saya anggap adalah KPU dan Bawaslu merupakan mitra dalam proses pelaksanaan pemilu, karena kami selalu membuka ruang-ruang diskusi dari setiap tahapan yang akan kami laksanakan. Baik. Nah, Pak, kalau untuk partisipasi dari masyarakat sendiri, Pak, untuk pemilu kemarin bagaimana, Pak? Kalau dari KPU sendiri? Untuk partisipasi masyarakat kita di atas 70%, karena memang kita di Natuna banyak terkadang kawan-kawan yang kuliah luar gitu, Mbak Amelia. Kawan-kawan yang kuliah luar terus tidak buat surat pindah memilih. Jadi kita ketahui bahwa untuk di Natuna sendiri untuk mahasiswa yang di luar itu cukup banyak, Mbak Amelia. Terus itu mengurangi jumlah partisipasi yang ada di kita di Kabupaten Natuna. Kalau untuk di TPS sendiri ya partisipasinya memang saya rasa di tingkat itu, Mbak Melia, yang tidak memilih. Kalau misalnya orang yang ada di Natuna sendiri, wah itu cukup antusias sekali, berbondong-bondong orang itu pergi memilih. Dan kan ya terkendalanya memang kawan-kawan yang ada di luar gitu, Mbak Melia. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kami masih undang Anda di nomor 081170336669. Silahkan, kami ulangi di nomor 081170336669 dalam dialog kita, dialog pasca pemilu di luar studio dari Kedai Sepertiga Malam dengan tema dialog menuju pelantikan legislatif DPRD Kabupaten Natuna. Iya, sudah ada yang bergabung, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Juga Bu Analia. Iya, dengan siapa Bapak, di mana? Ini dengan Putra Cemaga nih, Mbak Lia. Oh, silahkan, Bapak Putra Cemaga, silahkan Pak. Baik, terima kasih waktu diberikan kepada saya. Saya ada 3 pertanyaan nih. Silahkan. 2 untuk KPU, 1 untuk Bawaslu. Silahkan Pak. Untuk KPU dulu nih. Iya. Ini pertanyaan pertama nih untuk Pak KPU. Kan setelah kita melaksanakan pemilu presiden dan legislatif, itu kan ada temuan-temuan di lapangan, masalah ada data yang sudah meninggal, ada pindah alamat. Jadi untuk pilkada gub dengan bupati ini, apakah masih kita menggunakan data lama? Karena gini, kalau kita masih menggunakan data lama, pasti tetap ada kecurangan-kecurangan akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin saya tanyakan, berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa baik kalau ingin ikuti legislatif atau pilgub atau pilkada, itu ada aturan yang mengatakan cuti. Apakah ini benar atau bagaimana? Atau memang itu berlaku atau tidak untuk pilgub atau bupati? Nah, itu untuk KPU. Sementara untuk Bawaslu, ingin saya tanyakan, melihat pengalaman selama pemilihan presiden dan legislatif, kita melihat banyak kecurangan-kecurangan, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Jadi untuk pilgub dan bupati ini, apakah kami dari misalnya tim A, tim B, tim C ingin melakukan kecurangan? Apakah ini? Karena kita melihat pemilihan presiden sampai ke MK pun tidak diterima, walaupun itu salah gitu. Jadi kalau melihat dari itu kan kita ingin bekerja lebih gas lagi masalah kecurangan gitu. Itu aja yang ingin saya sampaikan buat Bawaslu.
Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak sudah berpartisipasi dan menelpon kami. Silakan untuk Anda pendengar yang nantinya juga ingin bergabung, kami masih undang Anda di line telepon 081170333669. Kita ke KPU ini Pak, dalam pendataannya Pak, pemilu maksud kami, pemilu dan pemilu kada, adakah perubahan atau nanti juga seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan ini. Terima kasih Bapak Putra Cemaga yang telah berpartisipasi. Baik, ini cukup bagus pertanyaannya. Untuk kita di KPU sendiri pasti ada pemutakhiran data lagi Bapak mengenai data-data yang kemarin. Nanti kami akan merekrut DPDB namanya. Kalau dulu dikatakan Pantarli Mbak Amelia, Pantarli akan turun ke rumah-rumah masyarakat. Nanti saya berpesan kepada seluruh masyarakat Natuna, maka terimalah orang tersebut karena beliau juga abdi negara ya Mbak Amelia, abdi negara untuk memastikan data-data yang di rumah-rumah kawan-kawan, bapak-bapak, makcik-makcik semua tercatat dan terakomodir sama kami di KPU Kabupaten Natuna sendiri. Baik. Untuk pertanyaan kedua mengenai cuti ya, cuti masa ini jatuhnya di incumbent ya, di incumbent. Terus sesuai dengan peraturan KPU sendiri bahwa incumbent untuk proses mencalon kembali dia harus cuti masa kampanye Mbak Amelia. Ya, cuti masa kampanye. Nanti Bapak Putra Putra apa tadi? Coba ya, Putra Cemaga bisa untuk mengawasi juga dalam proses-proses ini, karena nanti dalam proses cuti nanti ada masanya cuti kampanye Bapak, dan masa cuti kampanye itu bisa diawasi. Jika belum ada masa cuti kampanye maka tidak boleh berkampanye bagi incumbent sendiri Mbak Amelia. Baik. Nah, dari Bawaslu Pak tadi terkait kecurangan ini Pak, silahkan mungkin bisa dijelaskan ke Pak Putra Cemaga. Baik, terima kasih Pak Putra. Ini merupakan orang kampung saya, karena saya juga kenal ya Pak ya dari Cemaga. Untuk Pak Putra, kami dari Bawaslu juga memastikan bahwasannya proses tahapan-tahapan yang kita lakukan khususnya di Kabupaten Natuna itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, kalau memang ada terjadi hal-hal yang tidak sesuai, maka kami Bawaslu melakukan proses pencegahan. Nah, kalau memang proses pencegahan itu tidak diindahkan yang saya sampaikan tadi, maka baru kami lakukan proses penanganan pelanggaran. Nah, apapun hasilnya nanti, ketetapan MK, ketetapan dari majelis tentang apa yang kita sampaikan itu sudah di luar kewenangan kita. Bahwasanya kita kalau memang proses pelanggaran itu keterpenuhan unsur dari formil dan material dan unsur-unsur pasalnya di dalam proses tindak pidana maupun pelanggaran lainnya, maka itu akan kita proses, dan apapun hasilnya nanti di dalam majelis persidangan maupun dari MK itu sudah di luar kewenangan kita. Baik, gitu. Silahkan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi, kami masih undang Anda di nomor 081170333669. Dari KPU Pak, mungkin bisa dijelaskan ini ya. Oh, sudah ada yang berpartisipasi bergabung. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Sama semangkau nih. Sama semangkau lagi Mbak Amelia. Oh, ke ini Pak Putra Cemaga, silakan Pak. Aja. Ya. Sekedar saran aja nih buat buat KPU. Ini pengalaman kita waktu pemilihan presiden dan legislatif. Ya, silakan. Ini saran aja nih. Iya Pak. Untuk kedepannya, kalau saya bilang kemarin lah di TPS saya itu, tolong diprioritaskan itu lansia dan orang sakit. Baik. Karena gini, kemarin tuh ada lansia itu diantar oleh anaknya, karena sudah antri, akhirnya kan dia tak bisa tunggu lama-lama, akhirnya dia pulang kan. Jadi dengan itu kan suaranya kan rugi. Nah, jadi untuk kedepannya kalau bisa ada petugas khusus dari KPU itu
untuk memprioritaskan lansia dan orang-orang sakit. Itu dari Mbak Nadia. Ya, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Boleh Iya, saya Pak. tambah, Bu? Boleh, silahkan Pak. Pak Putra tadi. Iya, Pak Putra Terima lagi. kasih Pak Putra. Itu yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya sebelum kita turun ke lapangan, pahami dulu terhadap aturan, regulasi tentang proses pelaksanaan. Sebenarnya di Perbawaslu, di PKPU sudah ada aturan itu, mendahulukan disabilitas, mendahulukan lansia, mendahulukan orang-orang yang dianggap tidak setara dengan orang-orang normal, sehingga mereka di dalam proses pendistribusian hak suara tidak antri, tidak panjang, tidak lama menunggu, karena berpengaruh terhadap kesehatan mereka. Sebenarnya di aturan itu sudah ada bahwasanya orang-orang yang dikecualikan supaya tidak bisa tidak ngantri dan segala macamnya. Mungkin kami juga mengintrospeksi diri. Terima kasih kepada Pak Putra, karena di TPS itu juga ada pengawas TPS. Juga seharusnya pengawas TPS itu jeli terhadap antrian-antrian seperti itu, sehingga bisa mendahulukan orang-orang yang disabilitas, orang-orang yang kurang lansia dan segala macamnya. Baik, terima kasih Pak Putra. Bisa Dari ditambah KPU, oleh Pak? Pak KPU. Oke, terima kasih Pak Putra Cemaga. Mungkin itu bagian dari PR kami bersama. Kalau misalnya kawan-kawan di lansia di bawah tidak terpenuhi kewajiban-kewajiban kami sebagai penyelenggara, mungkin sebelumnya nanti kami sudah menyarankan kepada kawan-kawan untuk dibawa untuk mendahulukan lansia, ibu hamil, pokoknya yang berkaitan dengan fisik itu Mbak Melia. Jika fisiknya terganggu dan lain-lain, kecuali kalau gila ya, kalau gila nggak usah milih. Itu gilanya ada standar-standar khusus dari rumah sakit. Iya, terus kita tahan ini Pak. Sudah ada yang bergabung kembali. Siap. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Bapak? Di mana? Silahkan. Dari Pak Ahmad, Pulau 3. Oh iya, Pak Ahmad, ini jauh dari Pulau 3 pendengar kita. Silahkan Pak. Ya, ini untuk Pak Komisioner Pak dari KPU nih. Iya. Pak Erianto. Iya, ada Pak Erianto. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin yang pertama saya sampaikan dengan KPU ini tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Erianto terkait dengan rekrutmen PPK pada tahun ini. Tadi kan artinya kalau Bawaslu dari awal-awalnya sudah memberikan sinyal dan bahkan membuat aturan ASN, P3K, apapun jabatan mereka harus lepas ataupun mengundurkan diri ataupun bagaimana kalau nak ikut Panwascam. Namun kalau di KPU itu kan dari awal memang tidak ada aturan itu. Jadi yang disampaikan Pak Arianto tadi, pada tahun ini di Pilkada tiba-tiba ada mengeluarkan aturan itu tapi tidak tertulis gitu, bahwa ASN khususnya guru, mungkin kepala sekolah, P3K itu tidak lagi dilibatkan dalam penyelenggara pemilu ini. Jadi kami ingin tahu itu dasarnya dari mana gitu. Soalnya dari awal di pemilu tidak ada masalah itu. Bahkan di pemilu ada dipermasalahkan juga dari Bawaslu. Namun itu ada dari surat dari Mendagri bahwa mengutamakan instruksi untuk di daerah 3T ini melibatkan daripada ASN ikut di penyelenggara pemilu tersebut. Iya, jadi baik, kalau Pak. memang itu yang kedepannya kami mohon keluarkanlah aturan seperti yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Jadi supaya ASN ataupun guru tidak lagi mendaftar menjadi penyelenggara pemilu itu. Baik. Tapi kenyataannya sekarang ini masih ada juga guru yang dipilih menjadi anggota PPK dan lain sebagainya, bahkan PPS kepala sekolah pun ada juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari KPU singkat ini Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya mengenai rekrut ulang ini. Kami pun berkoordinasi juga sama RI terus provinsi mengenai ini.
karena ini sebuah pilihan. Jadi kalau misalnya ada yang sangat bisa kita rekrut kembali mengenai karena apa, di kami sendiri banyak juga laporan-laporan kepada kami bahwa yang ASN ini meninggalkan kerja gitu Mbak Melia, meninggalkan kerja, terus seharusnya dia mengajar, dia pergi BIMTEK di KPU sendiri. Itu jadi pertimbangan kami untuk merekrut kawan-kawan kembali. Dan juga masih banyak juga Mbak Amelia, masih banyak yang kawan-kawan juga yang P3K dan ASN pun masih ada juga beberapa yang masih ada di PPK sendiri Mbak Amelia. Baik, pendengar, untuk dialog kita pada pagi hari ini yaitu dialog pasca pemilu dalam tema menuju pelantikan legislatif DPRD Kabupaten Natuna. Ini sekalian closing statement dan juga untuk proses dari legislatif kita, Pak. Apa yang perlu dipersiapkan untuk legislatif dari KPU, silahkan, dan closing statementnya. Kami dari KPU sendiri terima kasih juga kepada kawan-kawan stakeholder kami, Bawaslu, Kepolisian, dan TNI bekerja sama kami karena tidak ada kawan-kawan ini kami tidak ada berdaya gitu Mbak Melia. Terus pesan-pesan kami bahwa kita sama-sama dari generasi-generasi anak-anak Natuna, mari kita sama-sama bangun Natuna ini lebih baik, karena di tangan-tangan kita lah Natuna ini lebih baik lagi Mbak Melia. Baik, kalau untuk legislatif Natuna Pak, dalam ini kan ini menuju pelantikan legislatif DPRD Kabupaten Natuna, yang perlu dipersiapkan dan mereka mengetahui dari 20 anggota DPRD Kabupaten Natuna yang terpilih. Itu langsung dari sekuannya Mbak Melia untuk kelengkapan apa-apa saja yang harus bapak-bapak dari yang terpilih ini untuk mempersiapkan. Nanti koordinasinya langsung ke sekuan sendiri Mbak Melia. Untuk koordinasi yang nantinya akan dilakukan dalam pelantikan, informasi sendiri Pak, untuk pelantikan ini diselenggarakan di mana juga ini dari Sekwan ya Pak ya? Iya, baik. Ya. Kami masih menunggu ini kabar baiknya dari Sekwan sendiri Mbak Melia. Baik pendengar, dan dari Bawaslu Pak, silahkan closing statementnya dan juga yang mau disampaikan kepada legislatif kita dan masyarakat yang sudah memilih dari para anggota DPRD Kabupaten Natuna yang berjumlah 20 orang. Silahkan Pak Sis. Baik, terima kasih Mbak Analia. Tidak terasa kita sudah masuk ke penghujung karena merupakan diskusi yang hangat pagi ini. Iya. Nanti bisa kalau kedepannya tambah 2 jam atau berapa, sehingga panjang ya, untuk antrian telepon dari masyarakat. Saya yakin masyarakat banyak untuk nelpon. Yang pertama adalah sebentar lagi kita masuk ke masa tahapan pencuklitan. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Natuna, dalam proses pencuklitan nanti siapa saja yang merasa tidak masuk di dalam proses cuklit yang dilakukan oleh rekan-rekan KPU, silahkan bisa melapor kepada pengawas kelurahan desa kami. Sebentar lagi tanggal 1 dan tanggal 2 ini akan dilantik. Nah, mereka akan dibentuk dan akan dilantik pada tanggal 1 dan tanggal 2 nanti proses pelantikannya. Silahkan lapor kepada jajaran pengawas di kelurahan desa, maka mereka akan menyampaikan sesuai dengan tingkatannya. Nanti kami akan sampaikan kepada KPU apa saja yang harus kami perbaiki dalam proses pencuklitan dan pengawasannya. Yang kedua adalah kita sudah terpilih 20 orang dewan yang terpilih. Benar. Itu merupakan pilihan masyarakat. Tugas kita sebagai masyarakat, dan kami pun merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Kita sama-sama mengawasi karena itu adalah pilihan kita. Itu adalah hasil di dalam proses pemilu kita. Mari kita lihat dari rekan-rekan semua di dalam proses pengimplementasian program-program mereka, kinerja mereka, karena mereka bagian dari menyalurkan aspirasi masyarakat. Maka dari itu mari sama-sama kita kawal proses kinerjanya nanti pasca pelantikan. Mudah-mudahan yang terpilih pada pemilu 2024 ini adalah pemimpin-pemimpin yang luar biasa, memperjuangkan hak-hak masyarakat. Baik. Jadi seperti itu Mbak Anelia. Ya, pendengar, demikianlah untuk dialog pasca pemilu di luar studio dari Kedai Sepertiga Malam pada pagi hari ini dengan tema dialog kita menuju pelantikan legislatif DPRD Kabupaten Natuna
tahun 2024. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami kurang lebih 1 jam, dan juga penelpon yang sudah bergabung dari Pulau Tiga dan juga Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan. Untuk Anda juga pendengar semuanya, dan kami, saya Analia undur diri. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian siaran langsung dialog luar studio Radio Republik Indonesia Ranai. Sampai jumpa.